Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prakoso dari kelas IT 4201 NIM 1303180087. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan desain UI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tabel revisi dari laporan desain UI. Pertama itu dari StyleGuide tanpa referensi, sehingga setelah perbaikan StyleGuide sudah dengan referensi yang telah disarankan oleh dosen yang berada di forum LMS dan dipadukan dengan referensi sendiri. Untuk yang kedua, justifikasi responden yang kurang, yaitu perbaikannya penambahan justifikasi responden setelah wawancara tambahan ke responden. Untuk yang revisi ketiga, yaitu jenis font yang digunakan pada desain UI kurang cocok. Lalu setelah diperbaiki, jenis font yang cocok dengan desain UI. Yang keempat, task analisis yang masih kurang jelas. Perbaikannya itu perbaikan struktur dari task analisis. Lalu pertama, proses desain UI step 1. Hasil dari kesimpulan justifikasi responden dari ketiga responden ini, saya menyimpulkan bahwa ketiga responden ini beraktivitas sebagai mahasiswa, di mana mereka beraktivitas pembelajaran secara daring menggunakan learning management system. Di situ mereka mengalami kesulitan dalam penggunaan desain UI-nya. Dari situlah saya mengangkat kasus ini untuk dibuat desain UI-nya. Lalu ke step 2 dan 3, yaitu memahami fungsi bisnis, di mana untuk hasil survei yang dilakukan, beberapa responden membutuhkan learning management system versi mobile yang dapat mengemukakan informasi materi pembelajaran yang lengkap sehingga dapat mempermudah akses belajar. Pengguna dari LMS versi website harus menginstal aplikasi LMS versi mobile di smartphone agar dapat digunakan untuk aktivitas belajar, di mana LMS versi mobile dilengkapi dengan semacam jelajah pada saat pertama kali mendaftar atau masuk pada halaman register atau login di LMS versi mobile. Jadi, ketika pengguna dapat mendapatkan informasi yang lengkap di awal penjelajahan. Sebelum menjelajah ke beberapa halaman LMS versi mobile, ketika pengguna ingin mengakses LMS, pada halaman awal diberikan pilihan login atau register. Untuk requirement-nya ada 4, yaitu register, login, tour, dan my course. Di sini untuk penjelasan modelnya itu ada 3 yang diangkat, yaitu untuk registrasi dan login, untuk model tour atau jelajah, dan model kursus. Untuk konseptual model, kita mengangkat dari requirement tadi, yaitu melakukan registrasi, melakukan login, tour, dan my course. Untuk HTA-nya sendiri seperti ini, di mana ada daftar akun, masuk akun, jelajah atau tour, dan my course, di mana terdapat subtask yang ada di task analisis tersebut. Fungsi utamanya itu yaitu mengutamakan jelajah dan kursus dalam aplikasi LMS versi mobile, di mana ada StyleGuide yang dibuat untuk patokan dari desain yang akan dibuat, dari warna, jenis font, terus button yang akan digunakan. Lalu masuk ke step 4 dan 5, yaitu menu sistem dan navigasi serta tipe Windows. Dalam menu sistem ini, untuk itu dalam pembuatan interface berdasarkan persona yang telah didapatkan dari pengguna. Untuk itu, pada pemilihan menu yang digunakan, yaitu hamburger menu yang terdapat pada kiri atas, dikenal dengan navigation menu, seperti yang ada di slide presentation ini. Terdapat mockup itu. Mockup ini diadopsi dari desain Google Classroom. Untuk skema navigasinya, yaitu pengguna akan masuk ke halaman login atau register, lalu setelah itu akan diarahkan langsung ke dashboard utama. Tipe Windows ini memilih primary Windows dan dialog box. Untuk step 6 dan 7, interaction device dan screen based control. Interaction device
desain ini membutuhkan dua, yaitu membutuhkan input device satu dan satu output device karena berbasis smartphone, yaitu inputnya membutuhkan touchscreen, outputnya membutuhkan screen. Untuk screen based control kita ada dua, itu operable button dan text entry, di mana operable button adalah jenis button yang akan digunakan. Untuk text entry adalah teks yang akan digunakan untuk memberikan informasi terkait di penggunaan desain UI. Untuk step 8 dan 9 yaitu menuliskan teks dan memberikan feedback, di mana ada message box seperti di samping ini, itu untuk fitur jelajah. Ada instructional message untuk menginstruksikan pengguna bahwa ada instruksi yang harus dilakukan sebelum melanjutkan penggunaan dari desain UI tersebut. Lalu ada feedback, yaitu seperti loading screen, seperti loading dalam mengakses halaman selanjutnya. Lalu ada guide assistant, yaitu untuk asisten dari penggunaan, di mana jika pengguna salah memasukkan username atau password, di situ akan muncul no account found with this email. Saya akan menjelaskan tentang paper prototype yang akan digunakan untuk prototyping. Yang pertama itu ada halaman login berisikan user atau email, kolom pengisian password, lalu button sign in atau bisa dengan login dengan Google atau Microsoft. Lalu yang kedua itu ketika tidak punya akun, dia bisa masuk ke register untuk registrasi akun, dimana ada pengisiannya, ada nama depan, nama belakang, username, password, dan email. Lalu ada button sign up. Lalu bisa juga mendaftar dengan Google atau Microsoft. Untuk yang Android 3 itu ketika sudah login atau registrasi, pengguna akan diarahkan langsung ke halaman utama, yaitu di halaman utama itu ada My Course, di mana terdapat beberapa kursus yang diambil oleh pengguna. Sebelum itu akan ada message box yang berisikan jelajah atau tour dalam penggunaan aplikasi LMS versi mobile ini. Lalu yang keempat, ketika memilih satu course atau satu kursus, pengguna akan mendapatkan feedback, itu loading untuk ke halaman berikutnya di Android 4. Lalu di Android 5, ketika pengguna ingin mengupload submission yang diberikan oleh lecturer atau dosen seperti pada gambar Android 5. Untuk storyboard, penjelasan dari storyboard ini untuk LMS versi mobile dengan nama produknya eLove. Untuk pertama, mahasiswa belajar melalui daring LMS via website di masa pandemi ini. Lalu bagian kedua itu mahasiswa kesulitan dalam belajar di LMS karena susahnya mendapat pemberitahuan dari LMS via website karena harus menyalakan perangkat device secara berkala. Untuk section yang ketiga itu pengguna bingung mau terus-terusan pakai laptop atau pakai handphone untuk LMS ini. Nah, solusinya yaitu untuk di section 4, pengguna menginstal LMS versi mobile ini di smartphone. Lalu pengguna mengaktifkan lonceng notifikasi agar pengguna mendapatkan pemberitahuan yang paling update dari kursus-kursus yang diambil. Karena pengguna lebih sering aktif menggunakan handphone ketimbang dari laptop. Untuk yang penjelasan storyboard ke-6 section 6 ini, mahasiswa akan dapat dialog box untuk tutorial penggunaan eLove tanpa kebingungan lagi dalam penggunaan desain LMS versi mobile, tidak seperti yang di website karena harus lebih mencermati atau lebih kesulitan dalam memahami desain UI yang telah dibuat. Sekian
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.